Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Martias Billy. Di video ini saya akan meneruskan dari YouTube. Di YouTube sudah ada video mengenai pembuatan aplikasi mobile Android point of sale atau aplikasi mobile Android software kasir. Dan di video ini saya akan lebih mendetailkan lagi kepada Anda yang ingin betul-betul menguasai ilmu pembuatan aplikasi memakai AI ini, terutama dengan Tembolabs tools yang kita pakai. Nah, di sini kemarin kalau kamu menyimak di YouTube untuk tampilan halaman point of sale-nya, kemarin masih ada beberapa error, yaitu kemarin untuk kategori ini dia melonjor ke bawah, tidak berbentuk persegi seperti ini. Tadi sudah saya prompt. Dan juga untuk tampilan produk di sini dia menutupi nama produknya. Dan untuk fitur keranjang ini juga belum berfungsi kemarin. Nah, sekarang kita akan memperbaiki dengan beberapa fitur lain ya teman-teman, yaitu untuk tampilan mobile, dimana kamu bisa melihat bagaimana aplikasinya terlihat nanti di HP yang asli. Setelah jadi APK caranya gampang. Usahakan kamu memakai Google Chrome, lalu kamu klik pada opsi di sini 3 titik itu, lalu kamu cari DevTools dan kamu buka Dev Console atau Developer Tools. Lalu kamu ke bagian konsol. Meskipun di sini saya memakai Opera karena Opera itu basicnya juga mesinnya Chrome, dia sama ada fasilitas Dev Console. Nanti di Dev Console kamu bisa membuka ikon ini untuk melihat tampilan mobile dan tampilan web. Ini yang sekarang kita lihat adalah tampilan default, yaitu tampilan web. Untuk melihat tampilan versi mobile kamu bisa mengklik, nanti dia akan berubah ke tampilan mobile. Nah, di sini tampilan mobile ini masih jelek sekali teman-teman. Untuk tampilan mobile dia untuk keranjang belanja ini dia menampilkan tulisannya masih jelek, tidak sesuai dengan user interface pada HP secara umum. Seperti kamu lihat untuk tulisan nama produknya dia melonjor ke bawah seperti ini, tidak terbaca. Dan juga untuk shopping cart-nya ini terlalu besar. Lalu untuk bagian item-item produk yang bisa diklik ini dia keluar dari kotak. Nah, di sini teman-teman kamu bisa memperbaiki dengan cara memprompt Tembolabs. Perbaiki tampilan mobile pada halaman pos atau point of sale, terutama untuk bagian shopping cart dan grid produk. Jadi grid produk itu apa? Grid itu artinya ini. Nah, ini kotak-kotak ini namanya grid. Jadi ini adalah grid yang menampilkan produk, berarti namanya grid produk. Kita kirim ke Tembolabs. Nah, di sini teman-teman perlu kamu ketahui sebetulnya ada cara lain dengan Tembolabs untuk mengedit tampilan pada suatu halaman, yaitu dengan bagian wireframe ini, dimana di sini terlihat semuanya halaman dia tampil dan sesuai dengan alurnya. Tapi di sini saya akan memakai cara dengan kotak prompt ini, karena sebetulnya mereka semua terkonek. Kita nge-prompt di sini atau nge-prompt di sini itu sama teman-teman. Cuman bedanya kalau yang di sini selain untuk tampilan juga bisa untuk fitur-fitur aplikasi lainnya seperti penyimpanan data dan lain-lain. Kalau di sini kita fokus ke tampilan. Nah, perlu teman-teman ketahui, silahkan teman-teman ikut pelatihan versi premium untuk mengetahui konsep lebih dalam mengenai pembuatan aplikasi AI dan juga praktek memakai AI untuk membuat aplikasi. Salah satunya nanti untuk sistem point of sale ini akan saya buat yang lebih mendetail dari awal sampai akhir dengan tools Tembolabs. Dan di sini nanti di pelatihan premium itu teman-teman bisa memanfaatkan ilmu yang ada, itu bukan hanya untuk membuat aplikasi kasir tapi banyak jenis aplikasi. Intinya dengan menguasai konsep-konsep dan praktek
kamu bisa membuat berbagai macam aplikasi, bukan hanya aplikasi kasir seperti ini saja, karena sebetulnya AI itu dia sangat mudah untuk mengenerate aplikasi apapun asal kamu sudah jelas dengan cara pemakaian toolsnya dan juga konsep-konsep yang ada di dalamnya. Nah, di sini kelihatannya untuk tampilan mobile sudah dibetulkan oleh dia. Nah, di sini dia sangat cerdas tadi. Untuk keranjang dia tidak ada di samping untuk tampilan mobile, tapi di atas ini memakai ikon. Kalau kita klik baru keluar keranjangnya dari bawah. Jadi di sini sangat cocok untuk tampilan HP dengan layar terbatas ya. Kita coba cek untuk tampilan webnya. Untuk tampilan web masih sama, masih bagus. Jadi ini untuk tampilan web dan mobile ini saya kira sudah oke. Dan ini menemukan tadi fitur tempo lapse. Yaitu merubah tampilan menjadi lebih baik. Nah, di sini teman-teman ketika kita bekerja pada suatu halaman, sebagai contoh di halaman ini adalah halaman point of sale. Tempo lapse kadangkala akan memberi saran kepada kita untuk membuat subkomponen. Jadi halaman ini itu sebetulnya terdiri dari berbagai macam komponen. Bisa kamu lihat ini ada komponen grid produk, ada komponen kotak pencarian, ada komponen keranjang belanja. Nah, di sini bisa komponen-komponen ini dibuatkan tampilan terpisah ya. Jadi tidak merusak fungsi yang ada, tapi justru codingnya itu nanti akan mudah di-maintain. Nah, di sini kita bisa mengcopy saja prompt dari dia untuk membuat tampilan yang lebih maintainable atau coding yang lebih maintainable. Biasanya juga nanti errornya lebih sedikit ketika kita memisahkan halaman ini menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, karena ketika terjadi error pada suatu komponen, aplikasi hanya membetulkan pada bagian tersebut, tidak harus merubah satu halaman full. Nah, di sini teman-teman dia sudah hampir selesai mengenerate. Habis itu kita akan fokus ke bagian di mana tombol checkout ini tidak kelihatan tadi teman-teman. Kita ingin menyempurnakan tampilan aplikasi, terutama di bagian mobile ini, di tampilan yang versi HP ini, untuk ketika suatu produk di keranjang belanja ikon delete ini diklik, dia tidak hilang. Komponen keranjang belanja dalam kurung shopping cart. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa meskipun kamu mengikuti tutorial dari saya, belum tentu masalah yang kamu hadapi ini sama. Kadangkala malah punya kamu mungkin dia tampilan sudah sempurna, fungsi sudah sempurna. Jadi kamu menerapkan prompt ini harus kamu lihat dulu aplikasi kamu. Jangan sampai kamu asal mengikuti tutorial saya. Jadi intinya saya mengajarkan cara penggunaan toolsnya teman-teman. Di sini bukan promptnya, karena prompt itu dia opsional, tergantung keadaan aplikasi kita saat ini. Mungkin masih ada error di mana, mungkin masih ada perlu penambahan fitur di mana. Tapi kadangkala dia sudah punya kamu bisa jadi lebih lengkap daripada saya. Di generate oleh Tempo Lab dia sudah oke, sudah siap pakai, mungkin hanya improvement dikit-dikit, nggak perlu ngikuti prompt saya. Ininya yang saya ajarkan di sini konsep, bukan promptnya secara tekstual ya.
Nah, di sini masalah di tempat saya ini tombol selesaikan pembayaran atau tombol batal itu tidak terlihat. Jadi dia ada di bawah sini ketutupan. Mungkin masalah di tempat kamu tidak seperti itu, jadi tidak mesti mengikuti prompt dari saya. Kita akan fokus membetulkan tampilan halaman point of sale-nya ini. Nanti kita di video lain akan membetulkan tampilan-tampilan lain. Nah, di sini tombol checkout sudah keluar, tapi ini terlalu besar. Nanti gampang untuk itu, nanti kita kecilkan. Nah, di sini fungsi delete belum selesai, teman-teman. Nah, perlu kamu ketahui kadangkala AI juga bisa mengalami kesalahan saat mengedit produk, seperti dia bilang dia sudah melakukan atau membuat atau menghapus suatu fitur, tapi ternyata fitur itu masih ada atau bahkan belum dibuat. Intinya perlu kita tes dan kita promo ulang. Seperti di sini tadi dia bilang sudah menyempurnakan fungsi remove item dari keranjang belanja, namun ternyata tidak, belum bisa. Silahkan bagi kamu yang ingin mendetail, ikuti pelatihan saya, linknya ada di deskripsi. Di materi premium bukan hanya ini saja, banyak sekali video, PDF yang akan membuat kamu memahami secara total mengenai aplikasi AI ya. Pembuatan aplikasi dengan AI. Kita coba lihat. Ketika ikon tong sampah diklik, harusnya item terhapus keranjang belanja. Perlu kamu ketahui juga, kamu ketika mendapatkan feedback dari si AI, kata-katanya AI itu bisa kamu postingkan, tentunya yang relevan ya, yang maksud ke prompt kamu selanjutnya. Jadi nanti dia akan lebih memahami yang kamu maksud. Seperti ini, dia tadi di atas menyarankan untuk mengecek beberapa komponen ini apakah ada error di dalamnya. Lah itu feedback dari dia itu saya copy saja ke promptnya ini, teman-teman. Nah, di sini untuk fungsi delete sudah selesai. Kita coba untuk fungsi checkout.
Nah, di fungsi checkout harusnya dia bisa memasukkan jumlah nominal dan memberi kembalian bila dia dilakukan pembayaran dengan cash. Halaman checkout kita bisa mereferensikan halaman. Kita kembali ke sini, kita klik ikon tangan untuk menggeser. Nah, di sini ini fungsi checkout. Bila seharusnya muncul tampilan untuk memasukkan jumlah uang yang dibayar pembeli atau pilihan pecahan uang. Hal ini berguna untuk menentukan jumlah kembalian juga. Setelah transaksi completed, data tersimpan di local storage dan mencetak resip dengan kertas ukuran standar resip. Jadi intinya kalau dia memilih cash itu harus ada keluar fitur memasukkan nominal pembayaran, nanti biar bisa memberi kembalian. Dan juga nanti untuk mencetak resip itu nota pembelian ya, kayak tanda pembelian itu yang kecil itu nota pembelian dengan printer tentunya. Untuk digital wallet ini pun ini membutuhkan integrasi, jadi nanti itu kita hilangkan saja. Kita lihat untuk Tembolabs apakah dia sudah selesai membetulkan fungsi menambah atau membuat kembalian uang. Jadi nanti si pembeli membayar berapa, misal nilai harga barang 1.500, pembeli membayar 2.000, berarti keluar nanti kembalian 500 rupiah. Kita muat ulang tampilan halamannya, kita prom ulang. Gambar tangan ini untuk menggeser ya. Ketika metode pembayaran cash dipilih, seharusnya muncul kolom untuk memasukkan jumlah nominal uang yang
diberi pembeli, dan juga pilihan nominal uang yang standar 2.000 atau 5.000, 10.000, 20.000, dan seterusnya, agar bisa memberi kembalian. Nah, ini kita coba nggak usah ngurusi print nota dulu karena nanti takutnya error. Kita fokus ke ini dulu. Itu salah satu trik menggunakan tools AI. Jangan ketika satu prompt itu banyak fitur yang kamu minta, nanti dia error. Kadang-kala Template dia ketika kamu memasukkan banyak fitur atau meminta banyak fitur, perubahan fitur pada satu prompt, dia malah jadi blank teman-teman. Itu saya kira semua tools AI karena bebannya sangat berat, loadnya itu sangat tinggi untuk memproses permintaan kamu yang terlalu banyak. Makanya kita satu prompt kita usahakan satu fitur atau satu perubahan fitur atau satu perbaikan error. Di sini sekarang kalau untuk cash dia sudah bisa memasukkan nominal yang diminta, misalnya 2.000, jadi kembalian segini. Oke, coba sekarang saya kecilkan dulu ini teman-teman biar agak bisa terlihat. Nah, kita tambahkan prompt di halaman checkout. Ketika transaksi berhasil atau completed, maka simpan data di local device storage that print receipt. Nah teman-teman, di sini kalau ini selesai maka untuk fitur post ini secara global sudah selesai. Tentunya kamu harus tahu bahwa prompt kamu tidak perlu sama seperti saya hanya menunjukkan konsepnya saja. Tentunya kamu harus tahu aplikasi apa yang sedang dibuat, aplikasi di fiturnya apa saja, aplikasi ini mungkin error yang biasa terjadi apa saja. Nah, print receipt ini nanti kalau di Android sudah bisa teman-teman, ini karena dia tidak memakai browser printing, tapi tadi dia memakai native Android printing, sedangkan saya ini mentes di Windows atau di web jadi nggak bisa keluar, tapi nanti kalau sudah jadi APK dia sudah bisa. Oke, saya kira untuk video yang ini cukup teman-teman. Silahkan kamu ikut berlangganan versi premium dari tutorial saya agar kamu mengetahui konsep dasar, lalu juga kamu praktek membuat berbagai aplikasi, di mana ilmunya nanti bisa kamu manfaatkan untuk membuat aplikasi apapun yang kamu ingin dengan AI. Bisa kamu jual lagi menjadi penghasilan kamu, atau kamu jadikan SaaS agar kamu passive income. Terima kasih dan jangan lupa cek pelatihan premium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.